Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas tadi kasus yang berjudul Dosa Etik Produsen Susu Formula. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Tegar Fitrianto, yang kedua ada Alvin Hoirullah, yang ketiga ada Servatius Nicholas Pinam, yang keempat ada Salmani Lamir Afifah, yang kelima ada Rahmati Nur Haliza, dan yang keenam ada Kania Adila Putri Batika. Yang pertama ada situation analysis yang akan dibahas oleh Saudari Tia dan juga Saudara Tius. Dipersilakan. Situation analysis. Yang pertama, Irma Suryani, 26 tahun, luar biasa saat mengetahui bayinya yang baru berumur sehari diberi susu formula oleh pihak rumah sakit. Irma melahirkan pada 3 Desember 2016 di sebuah rumah sakit swasta di kawasan Kelapa II, Depok. Masih di rumah sakit yang sama, setahun sebelumnya, Ana Romawati, 28 tahun, mengalami kejadian serupa. Ketika pulang usai melahirkan anak kedua, pihak rumah sakit memberi bingkisan berupa perlengkapan bayi seperti alat mandi, bedak, termasuk satu kardus susu formula SGM yang diproduksi oleh Sari Husada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Marni bukan nama sebenarnya yang berdomisili di Yogyakarta. Ia melahirkan anak pertamanya di sebuah rumah sakit ibu dan anak pada 28 Februari 2017. Marni memang sempat melakukan apa yang disebut inisiasi menyusu dini, sebuah tahapan penting untuk memudahkan bayi memulai proses menyusui dengan meletakkan bayi pada dada atau perut sang ibu, sehingga secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu dan menyusu. Prosedur inisiasi menyusu dini lumrah saja tidak dilakukan jika ibu atau bayi dalam kondisi tidak stabil. Dalam penyuluhan inisiasi menyusu dini atau IMD, DRS ST Carolus, Jakarta Pusat, Dr. Utami Rusli menegaskan IMD tetap dapat dilakukan kendati ibu menjalani operasi sesar. Meski begitu, tentu ada pertimbangan lain dari dokter terkait kasus ini, sehingga harus memisahkan sementara ibu dan sang bayi. Selanjutnya ada problem analisis yang akan dijelaskan oleh Saudari Salma. Dipersilakan. Untuk yang selanjutnya adalah problem analisis. Yang pertama, kong-kali-kong antara produsen susu formula dan tenaga kesehatan tentu membuat perusahaan susu formula melanggar peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 yang mengatur susu formula dan produk bayi lainnya. Pasal 21 huruf A menyatakan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang memberikan contoh produk secara cuma-cuma. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan, praktik itu melanggar sejumlah pasal pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014. Di antaranya, mereka dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi yang menghambat pemberian ASI eksklusif. Next. Lalu yang ketiga, pemberian susu formula kepada bayi baru lahir dapat mengganggu insting bayi dalam mengenal ASI. Dan yang terakhir, Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Next. Yang selanjutnya ada decision analysis yang akan dibahas oleh Saudara Afin dan juga Saudara Tegar. Silakan. Selanjutnya decision analysis. Yang pertama, IMD menegaskan tetap dapat dilakukan kendati ibu menjalani operasi cesar. Meski begitu, tentu ada pertimbangan lain dari dokter terkait kasus ini sehingga harus memisahkan sementara ibu dan sang bayi. Kedua, membuat kode etik terkait kontrak kerjasama antara rumah sakit dalam perusahaan support. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tegar. Yang ketiga, membuat sanksi bagi tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan yang menyalahgunakan kerjasama pemasaran susu formula. Dan yang terakhir, melakukan investigasi terhadap segala bentuk keluhan dan melakukan langkah perbaikan segera mungkin. Next.
Yang terakhir, ada potensial problem analisis. Kesimpulannya, perusahaan susu formula sebaiknya mengevaluasi strategi promosi yang dilakukan dan menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.